Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Damiri Story. Tentunya masih bersama Mas Dam di sini. Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita tentang Kuala Tol Cipularang bagian 3. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Mingkar mingpuring angkala karena marti siwi. Di suatu sore aku sedang mengiris tomat, kuntilanak tiba-tiba muncul dari belakangku. Ia memelukku dan membisikkan ajakan untuk bunuh diri. Aku tersenyum dan membalikkan badan. Ia menatapku dengan penuh kasih sayang, seperti seorang ibu kepada anaknya. Iya, mungkin hubungan kami sekarang sudah lebih dari sekedar teman. Dia sudah seperti ibu bagiku, tepatnya ibu kedua. Apa aku akan bahagia di duniamu? Tanyaku pada kuntilanak. Ia mengangguk sambil tersenyum. Aku kemudian mendekatkan pisau ke pergelangan lengan kananku, membuat kuntilanak itu kembali tersenyum bahagia. Sesaat sebelum ku iriskan pisau di permukaan kulit, seseorang menegurku. "Mary, apa-apaan kamu?" Itu bapak. Ia merampas pisau dari tanganku sambil menderik marah. Keningnya berkerut. "Kamu kenapa, Mary?" Bapak menarik lenganku dan membawaku ke ruangan keluarga. Kami duduk di sana. "Mary, akhir-akhir ini Bapak perhatikan tingkah kamu itu aneh. Kadang ngomong sendiri, terus tadi apa-apaan itu? Kamu mau bunuh diri? Ada apa sebenarnya, Nak? Cerita ke Bapak." Bapak membetulkan posisi kacamatanya dan menatapku tajam. "Iya, Pak. Aku mau jujur sama Bapak. Kalau sebenarnya aku punya teman gaib, Pak." Bapak terkejut mendengar jawabanku. "Siapa?" "Kuntilanak, Pak." Bapak menyandarkan punggungnya di sofa kemudian geleng-geleng kepala. Dari ekspresi wajahnya, sepertinya ia benar-benar tidak percaya dengan apa yang kukatakan. Kemudian ia merogoh HP-nya. "Bapak mau apa?" Ia tidak menjawab dan tetap menunggu seseorang mengangkat teleponnya. "Halo? Tolong hari Rabu kirimkan psikiater ke rumah saya ya. Di Jalan Aditya Warman. Iya, untuk anak saya. Umurnya 23 tahun. Oke, saya tunggu." Bapak berbicara dengan seseorang dari sebelah telepon. "Bapak, aku itu gak gila, Pak. Aku beneran punya teman kuntilanak. Dia bahkan sekarang berdiri di samping Bapak." Jelasku dengan nada tinggi, tapi Bapak tidak peduli. "Bapak tahu, pasti kamu sedang ada masalah yang gak bisa diungkapin. Mulai sekarang kamu tidur dengan ibumu ya. Sementara Bapak akan tidur di kamar kamu. Bapak akan terus awasin kamu. Takutnya nanti malah coba bunuh diri lagi." Jujur aku tidak terima Bapak memperlakukanku seperti ini. Mungkin kuntilanak itu benar, aku harus bunuh diri saja. Memulai kehidupan yang baru di dunia yang baru. Namun sayangnya, aku tidak punya kesempatan untuk bunuh diri. Ibu dan bapak sangat ketat menjagaku, sampai-sampai ibu yang memandikanku. Mereka tidak pernah membiarkanku sendirian. Hingga pada suatu malam, ada 3 orang laki-laki yang mengendap-endap masuk ke rumahku. Mereka bertopeng badut, berjaket hitam, celana jeans, dan juga membawa pistol.
mereka berhasil masuk ke kamar tempatku dan ibu tidur. "Jangan sekali-kali berteriak. Kami tidak segan-segan membunuh kalian," kata salah satu dari mereka. Aku dan ibu ketakutan. Mereka menggeledah seisi kamar, membuka lemari dan merampas perhiasan emas. Mereka juga meminta kode berangkas yang ibu simpan di dalam lemari. Dengan terbata-bata ibu menyebutkan kode berangkasnya. Ketika mereka sibuk mengeruk uang, buru-buru ibu meraih HP-nya dan berusaha menghubungi polisi. Namun sialnya, salah satu dari mereka menyadari itu, lalu memberitahu temannya yang memegang pistol. Segera ia membidik punggung ibu. Aku refleks mendorong tubuh ibu dan peluru itu meleset tepat mengenai dada kiriku. Cerita dari sudut pandang Bram. Pagi-pagi sekali tiba-tiba Asep menelponku. "Bram, Mary meninggal." "Hah? Serius loh?" Aku benar-benar terkejut mendengar kabar itu. "Iya, pemakamannya hari ini. Lu datang aja. Gua tunggu di rumah Mary ya." "Oke, gua kesana sekarang." Hari itu juga aku langsung berangkat ke rumah Mary, menyaksikan prosesi demi prosesi pemakamannya. Keluarga Mary begitu terpukul atas kematian anaknya. Mereka menangis terseduh-seduh. Di samping makam Mary, puluhan orang hadir dalam pemakaman itu. Papan bunga ucapan bela sungkawa terpajang di sepanjang jalan masuk pemakaman. "Lu nyadar gak sih Bram, kalau kematian teman-teman kita kayak ada kaitannya sama tol Cipularang?" kata Asep sambil terus menyaksikan prosesi pembacaan doa untuk Mary di pemakaman. "Kita kualat, Sep," kataku singkat sambil membuka kacamata hitam dan menoleh ke Asep. "Anjir Bram, mata lu kenapa atuh?" Asep terkejut sambil memerhatikan bola mataku. Akhir-akhir ini memang mataku terasa perih. Aku pikir hanya iritasi ringan, jadi aku hanya menggunakan obat tetes mata untuk menyembuhkannya. "Nih, lihat." Asep menyodorkan HP-nya menyalakan kamera depan. "Anjir, mata gua kok tambah parah." Aneh, kedua mataku menonjol seperti hendak keluar dari ceruknya. "Lu harus periksa ke dokter atuh Bram." "Udah, kayaknya ini bukan sakit mata biasa, Sep. Seumur hidup baru kali ini gua ngalamin kayak gini." "Maksud lu, ini gara-gara tol Cipularang?" "Sep, Dian mati mendadak. Mary juga. Bisa saja selanjutnya gua atau elu, Sep," kataku sambil mengenakan kembali kacamata hitam dan beranjak pergi. Bukan dokter yang harus kutemui, melainkan seorang dukun. Iya, dukun yang bisa menyembuhkan mataku. Ini pasti gara-gara setan tol Cipularang. Aku sudah cukup sabar dan kali ini harus aku lawan. Setelah mendapatkan informasi dari internet, aku mendatangi dukun yang katanya sakti di Banten. Ia tinggal di kampung Citorek, sekitar 5 jam perjalanan dari Jakarta. Nama dukun itu Abah Sardim. Saat bertemu dengannya, ia tahu kalau aku diikuti pocong tol Cipularang. Ia lalu menyemburkan air yang sudah dibacakan mantra ke seluruh tubuhku. "Pocong itu sudah pergi," katanya sambil tersenyum. Aku duduk bersila di ruangan tamu rumah Abah Sardim. Rumah itu bertipe panggung, dindingnya dari anyaman bambu, lantainya dari papan, tapi atapnya sudah menggunakan genting. Ia tidak tampak seperti dukun di film-film yang sering ku tonton, tapi ia terlihat seperti warga biasa saja, mengenakan baju partai yang sudah lusuh, peci hitam yang sudah mengkilap, sarung butut yang kusut seperti tidak disetrika. Dari wajahnya yang keriput,
Dapat ku tebak kalau Abah Sardim itu berumur kisaran 60 tahunan. Air ini kamu basuhkan ke kedua matamu setiap mau tidur. Mudah-mudahan lekas sembuh. Ia menyerahkan sebotol air yang sudah ia bacakan mantra. Setelah mendapatkan air mantra dari Abah Sardim, berangsur sakit mataku menghilang. Tapi masih ada yang aneh. Kenapa kelopak mataku perlahan menyempit? Aku sudah berkonsultasi kembali ke Abah Sardim. Namun ia tetap menyarankanku agar membasuh mata menggunakan air mantra yang telah ia berikan kepadaku. Tetapi tidak berhasil. Semakin hari, kelopak mataku semakin mengecil, menutupi pandangan. Hingga akhirnya aku tidak bisa melihat apapun. Aku meraba-raba kelopak mataku dan ternyata kempes. Ternyata bola mataku hilang entah kemana. Aku panik, berteriak meminta tolong. Ibu dan bapak buru-buru membawaku ke rumah sakit. Dokter juga kebingungan dengan apa yang aku alami. Dia mengaku tidak pernah menemukan kasus seperti ini sepanjang karirnya menjadi dokter. Aku kualat, Bu, kataku dengan nada bicara yang menyedihkan. Kualat apa, Nak? Tanya ibuku sambil memelukku. Aku mendengar isak tangisnya. Air matanya dapat aku rasakan menetes di pundakku. Tol, Bu. Tol Cipularang. Apa yang sudah kamu lakukan, Nak? Tanya bapak. Entahlah, Pak. Semuanya begitu rumit. Teman-temanku satu persatu mati, Pak. Bisa saja aku yang selanjutnya. Ujarku. Bapak bingung mendengar penjelasanku. Ia masih tidak percaya kalau kejadian aneh yang menimpaku karena kualat tol Cipularang. Setelah aku kehilangan bola mata, hidupku terasa semakin sulit. Aku tidak mau lagi pergi keluar rumah. Setiap hari aku berdiam diri di dalam kamar, meratapi nasibku yang malang. Badanku terasa berat kembali. Mungkin pocong sialan itu mengikutiku lagi. Aku sudah tidak peduli. Aku tahu bahwa aku akan segera mati, sama seperti teman-temanku yang tersiksa dan mati mengenaskan. Sesekali Asep menjengukku. Ia selalu berusaha menguatkanku, tetapi tetap saja aku merasa aku akan segera mati. Lagi pula, untuk apa aku hidup seperti ini, hampa dan tidak berguna. Andai saja malam itu aku tidak ikut ke Bandung, mungkin saja semua kejadian aneh ini tidak akan menimpaku. Gua janji akan cariin solusi buat masalah ini, Bram, kata Asep sambil menepuk pundakku. Setiap hari Minggu dia selalu rutin menjengukku. Terlambat, Sep. Gua udah terlanjur buta. Habis ini paling gua mati. Bram, jangan kayak gitu atuh. Lu pasti akan baik-baik aja. Gua akan coba cari cara agar setan tol Cipularang itu gak ganggu kita lagi. Aku tidak menimpali perkataannya. Aku sudah benar-benar putus asa. Menjadi buta adalah hal yang tidak pernah terpikirkan di dalam hidupku. Untuk itu dorongan untuk bunuh diri semakin besar, pikirku. Lebih baik mati oleh tanganku sendiri ketimbang dibunuh setan Cipularang. Jadi di suatu malam, aku meminta Bi Ina untuk menyuapiku buah mangga. Kuminta agar pisau dan bekas kulit mangga diletakkan di meja yang terletak di samping tempat tidurku. Ketika Bi Ina sudah tidak di kamarku, tanganku meraba-raba pisau. Aku gugup, keringat mulai timbul di keningku. Dari kegelapan aku melihat sosok pocong dengan wajah gelap perlahan mendekatiku. Semakin dekat dan semakin menakutkan. Kain kafannya kotor,
noda tanah menempel di seluruh kain kafannya. Segera ku iriskan pisau di pergelangan tangan kiriku. Terasa sakit? Tidak, sangat sakit. Cerita kembali dari sudut pandang Asep. Seminggu setelah kematian Bram, aku semakin yakin kalau setan Cipularang menaruh dendam pada kami semua. Dan sekarang yang tersisa hanyalah aku. Semua teman-temanku sudah mati dengan mengenaskan. Semua terasa ganjil. Mereka mati satu persatu dengan sangat cepat. Atas dasar itu, aku tahu kalau setan tol Cipularang akan segera menghabisiku. Aku mendengar dari ibunya Bram kalau beberapa hari ini dia suka digentayangi arwahnya Bram. Mereka sering mendengarkan langkah kaki di rumahnya dan suara Bram memanggil-manggil di halaman rumah untuk meminta tolong. Namun apakah Bram benar-benar gentayangan atau setan Cipularang yang menyerupai Bram dan meneror keluarganya Bram? Untuk mencari tahu kebenarannya, aku mendatangi ibunya Bram. Ia menceritakan kejadian demi kejadian aneh di rumahnya setelah kematian Bram. Ibu bisa ceritakan kejadian aneh yang ibu alami akhir-akhir ini? Siapa tahu aku bisa bantu, Bu. Ia terlihat ketakutan, keningnya berkerut. Jadi, malam itu ibu lagi masakin nasi goreng buat bapak. Tiba-tiba saja ibu nyium bau parfumnya Bram di dapur. Bau parfum itu sangat menyengat dan ibu hafal betul kalau itu adalah bau parfumnya Bram. Ia menarik nafas perlahan dan mengembuskannya. Ibu cari-cari sumber bau itu. Ternyata berasal dari kolong meja makan. Pas ibu tengok ke bawah, ibu melihat sepasang kaki yang sedang berdiri mengenakan sepatunya Bram. Ibu hafal banget, itu betis anak ibu. Air matanya mulai mereka. Ia mengusapnya dengan tisu. Kemudian mulai terisak. Tapi pas ibu berdiri, malah gak ada siapa-siapa di depan meja Nak Asep. Pas ibu cek lagi ke kolong meja, kaki itu masih ada. Terus Bu? Habis itu Nak Asep, ibu langsung panggil bapak. Tapi bapak nggak nyahut. Buru-buru ibu ke ruang keluarga. Di sana ibu lihat bapak lagi berdiri menghadap jendela. Tatapan matanya kosong. Sebelum melanjutkan ceritanya, ia menyeruput segelas teh tanpa gula. Pas ibu pegang pundaknya, bapak malah ketawa-ketawa sambil loncat-loncat kayak pocong. Tangannya bersidekap di perut, kepalanya tertunduk, matanya melotot. Bapak kesurupan. Bukan hanya kejadian itu saja Nak Asep. Hampir setiap mau tidur, ibu selalu nemuin serpihan tanah merah di atas kasur. Ibu takut Nak Asep, katanya dengan wajah ketakutan. Dari cerita yang kudengar dari ibunya Bram, aku yakin kalau yang meneror keluarganya Bram adalah setan Cipularang. Walau bagaimanapun aku harus mencari cara agar setan itu tidak meneror keluarganya Bram. Tapi bagaimana? Apakah aku bisa mendatangi dukun? Namun aku tidak percaya pada dukun. Hari demi hari berlalu saat aku masih memikirkan setan yang meneror keluarga Bram. Entah kenapa ada luka cakar yang melintang di bagian perutku, sangat panjang dari dada sampai perut bagian bawah.
Semakin hari luka cakar itu bertambah parah, menjadi koreng yang perlahan mengeluarkan nanah. Terasa panas sekali kalau malam hari. Apalagi kalau aku mengenakan baju, tergesek-gesek sangat menyakitkan. Aku sudah berobat namun luka itu tidak kunjung sembuh. Apakah ini salah satu perbuatan dari setan tol Cipularang? Bersambung.